Salam dugem. Salam dugem. Dunia Gembala. Hari ini kita akan bahas tentang cinta tanah air. Dan kita kedatangan narasumber yang sangat berkompeten di bidang ini. Selamat datang Bapak. Siap. Adalah Bapak Gembala kita, Bapak Amos Sugianto. Nah, saya akan membahas tentang cinta tanah air pada hari ini. Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, dan membela serta melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan mara bahaya. Cinta tanah air merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap orang sebagai warga negara tanpa membedakan suku apa, agama apa, dan lain sebagainya. Tidak terkecuali sebagai orang Kristen juga harus menunjukkan cinta tanah air itu. Menurut Bapak Gembala, bagaimanakah cinta tanah air dalam pandangan Kristen, Bapak? Oke, siap. Terima kasih untuk acara Dugem Dunia Gembala dan membahas cinta tanah air. Ya, saya sangat sepakat, saya sangat optimis, dan saya mengingatkan kepada kita semua sebagai warga negara Indonesia yang lahir, yang besar, yang hidup, bahkan yang kelak mati nanti, kita lahir di tanah air Indonesia. Jadi kalau kita sebagai warga Indonesia, warga negara Indonesia yang lahir, dibesarkan di Indonesia, hukumnya wajib mencintai tanah air. Wajib ya Pak? Kita harus mempunyai kewajiban dan keharusan, juga kita harus bertanggung jawab menjaga, memelihara alam semesta seluruh Nusantara ini, ya, sebagai warga tanah air Indonesia, dan khususnya umat Kristen dimanapun kita berada itu punya rasa atau jiwa mencintai tanah air. Itu kewajiban kita sebagai orang Kristen yang lahir di Indonesia, yang besar, bertumbuh, cari hidup, cari makan, bahkan kelak mati nanti kita mati juga di tanah air Indonesia. Karena itu sebagai warga negara Indonesia, menurut saya itu seharusnya dan sudah timbul dari hati kita, ya, sebagai warga negara Indonesia yang benar-benar kita ada di tanah air ini, seharusnya tanpa diberitahu kultur atau jiwa secara alami itu muncul, ya, timbul di dalam jiwa kita sebagai warga negara Indonesia yang mencintai tanah air. Dan menurut saya, apalagi umat Kristen itu harus lebih mencintai lagi, karena merupakan satu mandat, amanah, ya, jiwa secara spiritual, secara keimanan, secara keyakinan pun kita menggenapi satu amanah yang dimana ayat yang mengatakan usahakan kesejahteraan kotamu, usahakan kesejahteraan kotamu, di mana kita atau saudara dan saya ditempatkan, ya. Kita juga nggak pernah punya cita-cita untuk berada di Indonesia, tapi Tuhan yang menempatkan kita ada di tanah air kita Indonesia ini. Jadi
itu bukan satu pilihan kita. Tuhan yang mentakdirkan, Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya tujuan, Tuhan yang punya maksud untuk keberadaan kita di tanah air Indonesia ini. Jadi menurut saya orang Kristen harus memiliki rasa cinta tanah air, bahkan siap menjadi martir untuk tanah air jikalau ada kelompok-kelompok yang berusaha menyerang kita. Ya, kita harus menjadi patriotis yang mencintai tanah air, dan kita harus berada di depan, karena menurut saya sebagai orang Kristen itu punya tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan tanah air, kedaulatan bangsa negara ini. Ya, kita berkewajiban sebagai orang percaya, orang Kristen untuk berada di depan jikalau ada bahaya-bahaya yang membahayakan bangsa dan negara. Kita harus berada di garda terdepan untuk menjaga seluruh baik kekayaan alam yang bersifat di udara, di tanah air, kekayaan alam, dan seluruh yang masih mencakup tanah air Indonesia. Umat Kristen di sudut mana, di belahan mana, itu memiliki kewajiban harus mencintai tanah air dan harus menjaga tanah air ini dengan baik, ya, untuk melawan para kelompok-kelompok yang berusaha mencuri kekayaan kita, merampok kekayaan kita, ya, kekayaan alam, kesejahteraan alam ini. Ya, tugas kita sebagai orang yang percaya, kita harus bergandengan tangan, karena Indonesia ini bukan dihuni oleh orang yang beragama Kristen, ya, tapi di Indonesia ini menurut saya dari berbagai lintas agama, lintas suku, lintas kebudayaan. Nah, ini ada di Indonesia. Jadi kita harus bisa bersinergi dengan lintas agama, lintas suku, ya. Yang penting di seluruh wilayah NKRI ini kita harus jaga, karena itu sebagai ekspresi, sebagai jiwa nasionalis kita untuk tanah air kita Indonesia. Jadi kalau saya mau katakan, khususnya pandangan saya sebagai orang Kristen, ya, kita harus punya jiwa patriotis sebagaimana kita lahir di Indonesia, ya, kita lahir di tanah air Indonesia ini. Jadi saya rasa jiwa secara alami, ya, secara sejatinya kita orang Indonesia itu akan muncul di dalam batin kita, baik secara spiritual, baik secara kejiwaan, baik secara akhlak, secara akal budi, pikiran, itu sudah terbentuk dengan secara alami untuk kita mencintai tanah air Indonesia. Ya, jadi, saya rasa itu, Pak. Pada intinya orang Kristen ini sudah harus bisa menjadi teladan, ya, buat tanah air, bahkan gereja ini sudah harus bisa menjadi contoh atau teladan buat lingkungan sekitar. Nah, menurut Bapak, kira-kira teladan apa yang bisa kita berikan buat orang-orang lingkungan di sekitar gereja atau bahkan lingkungan kita di keluarga atau di lingkungan masyarakat itu, Pak, sebagai orang Kristen gitu? Ya, sebagai orang Kristen, umpamanya kita di wilayah yang kita tinggal, ya, kita harus punya tali silaturahmi, ya, tali silaturahmi bersama lingkungan yang di sekitar kita, mempunyai tali silaturahmi dengan masyarakat lingkungan, membangun hubungan. Kalau ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan lingkungan,
itu kita nggak cuek, itu kita peduli ya, apalagi untuk membangun lingkungan ya, itu secara lingkungan yang saya harapkan kita sebagai orang Kristen ya peduli lingkungan kita ya, sebelum kita peduli kepada bangsa yang besar, kita mulai peduli dengan lingkungan kita terlebih dahulu ya. Tentunya lingkungan yang paling dekat ya kita mulai dari keluarga ya. Keluarga harus kita ajarkan tentang rasa mencintai tanah air ya. Lingkungan keluarga, nilai-nilai adab itu mesti kita ajarkan, karena orang Indonesia, orang Nusantara memiliki kebudayaan santun, kebudayaan tepos liro, kebudayaan gotong royong, kebudayaan kepedulian, kebudayaan tolong menolong, saling hormat menghormati. Nah, itu merupakan satu jiwa patriotis, nasionalis sebagai anak bangsa. Nah, jadi kita harus mulai dari situ. Nah, dalam lingkungan keluarga, juga lingkungan kemasyarakatan, sebelum kita melihat secara luas ya, kira-kira seperti itu. Nah, seperti halnya di dalam Alkitab pun dikatakan banyak tokoh-tokoh iman Kristen ya, yang menjadi bagian dalam pemerintahan. Ada contohnya yaitu Yusuf sebagai orang kedua di kerajaan Mesir, ada Saul, ada Daud dari keturunan raja-raja Israel, dan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah tokoh-tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab yang masuk dalam dunia pemerintahan. Ya. Pertanyaannya, Pak, apakah orang Kristen boleh terlibat dalam berpolitik, terlibat langsung dalam politik gitu, Pak? Ya, ini masalahnya.